Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama taslima katsira amma ba'd. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita bisa di sini duduk itu karena izin dari Allah. Kita bisa duduk di sini karena kesehatannya Allah beri kepada kita. Kita duduk di sini karena Allah berikan kekuatan fisik kepada kita. Oleh karena itu kita dengan duduknya di sini kita berterima kasih kepada Allah. Bahasa lainnya bersyukur kepada Allah. Bayangkan kalau kita terbaring di rumah sakit, susah apa senang Bapak Ibu? Senang? Susah. Kalau sekarang senang apa susah? Siapa yang buat kita senang? Allah. Jadi kita mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad, salam beserta keluarga dan sahabatnya. Tema tausiah pada kali ini yaitu menghormati tamu. Jadi Bapak Ibu, Islam itu hebat. Islam itu agama yang sempurna. Islam itu agama yang membuat kita, keluarga, masyarakat, dunia ini aman, selamat, dan membuat kita ini tentram. Jadi kalau ada orang yang enggak aman, enggak selamat, enggak tentram, itu karena dia enggak ngikuti Islam. Itu aja kesimpulannya. Nah, apa? Contohnya, Islam itu enggak nyuruh kita sholat ibadah 5 kali sehari saja. Tidak suruh kita berzakat saja. Tidak menyuruh kita oleh Islam itu ke masjid saja, tidak. Tapi menghormati tamu disuruh. Coba bayangin, agama nyuruh kita ngormatin tamu. Menghormati orang. Hebat betul. Bahkan dikaitkan hormat tamu itu dengan keimanan. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sahih hadisnya, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Itu yang pertama. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Barang siapa yang beriman dengan hari akhir, ya, beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, pertama berkatalah baik, berkata-kata baik, atau diam. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangga. Nah, tetangga juga nih kita hormati. Nah, yang ketiga yang menjadi tema kita pada hari ini, yaitu kalau kita beriman pada Allah dan hari akhir, hormati tamu. Nah, coba bayangin Bapak Ibu ya, kita disuruh berkata baik, kita disuruh menghormati tetangga, kita disuruh menghormati tamu. Kaitannya kalau kita beriman kepada Allah, jadi kita masuk surga sebagai tempat nanti kita setelah hidup di dunia. Ini Bapak Ibu mesti yakin dan iman. Di dunia ini sekarang kita sementara Bapak Ibu. Nanti saatnya kita akan sampai kepada satu kehidupan yang namanya akhirat. Di sana ada 2 tempat.
Ada surga, ada neraka. Kita maunya kemana, Bu? Ke surga. Ada yang mau ke neraka? Ada yang mau ke neraka? Betul. Enggak mau ke neraka? Setuju dengan jawaban ibu-ibu, enggak mau ke neraka. Betul. Tapi kalau kita enggak mau ke neraka, kok kenapa ibu-ibu masih ngomongin orang juga? Kok masih memperolok-olok orang juga? Kok masih jelek-jelekin orang juga? Kok masih gibah juga? Lagi masak di dapur, si Anu tuh Bu, kan itu ahli neraka itu Bu. Katanya nggak mau, tapi kerjaannya dikerjain juga. Mencuri enggaklah kita. Korupsi enggaklah kita. Tapi yang ngomongin orang, jelekin orang. Itu nggak boleh, berkata jelek. Kadang bercaru-carui. Berkata buruk, hari-hari orang kok indah orang lain saja Bu. Anak awak. Nah tuh, mentang-mentang anak awak, suku-suku awak, hari-hari. Nggak boleh, anak awak orang juga. Iya betul Bapak Ibu. Anak awak orang juga. Kalau mentang-mentang anak awak berhak diberang-berangi, berhak dimaki-maki, berhak di kato-katoi dengan macam-macam, termasuk suami kita, termasuk istri kita, orang juga. Nah katanya nggak mau masuk neraka. Ini kata Rasulullah SAW. Sempurna iman kita dan kita menjadi ahli surga kalau kita berkata baik atau diam, hormati tetangga, hormati tamu. Jadi perintah Nabi itu perintah Bapak Ibu. Fal yukrim jaroh, fal yukrim doifa, itu perintah. Ya, ada juga fal yuhsin, berbuat baik, menghormati, itu perintah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita. Jadi begitu hebatnya Islam, urusan tetangga, urusan tamu, diperintahkan oleh Rasulullah. Bukan himbauan, perintah. Coba kalau Pak Kadifre memerintahkan kepada pegawainya, Bapak Ibu datang ya jam 8 pagi, nggak boleh lewat. Perintah hanya Kadifre, datang pegawai jam 9. Marah nggak Kadifrenya? Ya mungkin marah dalam arti manajemen, bukan marah-marah asal marah, bukan. Marah dalam arti menegur karena tidak ikut aturan. Rasulullah memerintahkan kepada kita, untuk apa? Untuk menghormati tetangga, hormati tamu, berkata baik atau diam. Enggak kita kerjakan. Memang Rasulullah enggak marah dalam arti maki-maki kita, tidak. Tapi Rasulullah tidak ridho kepada kita, hidup kita pun tidak bahagia, hidup kita tidak berkah. Kenapa tidak berkah dan tidak bahagia? Karena Rasulullah pun tidak ridho, tidak kita ikuti. Padahal dalam beberapa ayat banyak. Ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Tidak hanya taat pada Allah, taat juga kepada Rasul. Nah, jadi Bapak Ibu, Islam mengajarkan kita seperti itu. Hebat betul. Dikaitkan dengan iman pada Allah dan hari akhir. Jadi keimanan urusan yang nampaknya tentang manusia. Kan tentang manusia nih, hormati tamu, hormati tetangga, berkata baik, tidak boleh berkata buruk. Kan sesama kita manusia. Tapi oleh Islam dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan dikaitkan dengan kepercayaan kita dengan hari akhir, yaitu adanya surga dan neraka. Jadi Bapak Ibu, mau masuk surga atau neraka? Kalau begitu maka perbuatlah hal-hal yang membawa kita masuk surga. Apa yang kita perlu bawa? Selain tadi beribadah, beriman pada Allah dan hari akhir dan sebagainya, berkata baik, hormat tetangga dan hormati tamu. Sekarang kalau kita lihat ya Bapak Ibu, di TV ada percekcokan, ada perkelahian, ada macam-macam. Kemarin saya baca di koran, headline di suatu media lokal, cakak banyak di Damasraya. Coba baca ceritanya.
perkelahian, percakaan, macam-macam itu konflik, itu sebagian besar diawali dari mulut. Yang cakap banyak patang di dalam masa itu mulai dari mulut. Mulut mengecek, orang tasingguang. Berangnya, babaleh lo jo kecek, tasinggung lo orang yang berikutnya. Cakap banyak jadinya. Jadi Rasulullah sudah menyuruh kita supaya tidak terjadi cakap banyak, supaya tidak terjadi konflik, jago mulut awak. Coba kita introspeksi dengan masing-masing. Adakah di antara kita atau saudara kita atau teman kita konflik dengan yang lainnya? Konflik dengan kakak adiknya, konflik dengan keluarganya, konflik dengan masyarakat, dengan tetangga. Coba ditelusuri. Sebagian besar sebabnya karena mulut. Betul Bapak Ibu? Mulut. Mulutku yang kasar. Mulutku yang cerewet. Mulutku yang padiah. Kecuali memang kalau basi ngajo untuk malawa-lawa. Nah itu nebak tuh. Ya macam tukul, tuh kan? Ah ini kan sesama mereka kan saling apa? Saling mencemeh. Itu memang ini ala siap untuk itu dan memang itu bagian daripada hiburan. Artinya tidak sakit hati. Kan tukul di pagarang kan ada sakit hati tuh kan. Memangnya ala siap lo bantu itu. Memang demikian pula skenario-nya gitu. Atau stand up komedi misalnya kan. Enggak ada masalah tuh. Artinya saya ingin mengatakan memang dia disiapkan untuk itu. Tapi kalau kita dalam bermasyarakat mulut kita tidak dijaga, maka akibatnya kita akan muncul konflik. Nah, begitu pula Bapak Ibu menghormati tamu. Hebat betul Islam. Dalam hadis yang lain terkait dengan hijrah, itu kan ada orang Ansor yang datang dari Madinah dan Muhajirin, Ansor yang ada di Madinah, Muhajirin yang dari Mekah pergi hijrah ke Madinah. Itu Muhajir itu oleh Rasulullah dijadikan sebagai tamu bagi para Ansor yang ada di Madinah. Bagaimana perintah Rasulullah? Ya Ansor, hormatilah Muhajirin yang datang. Dan Ansor pun demikian menghormati. Tidak meminta macam-macam dari Muhajir yang datang. Dilayani, ya, diservis, dipenuhi kebutuhannya. Bahkan ada yang mencarikan istri bagi para Muhajir yang datang. Dicarikan tanah dan tempat rumah tinggal untuk mereka. Supaya apa? Supaya tamu tadi terpenuhi kebutuhannya. Karena tamu dia hanya membawa pakaian saja. Dia tidak punya apa-apa. Nah begitulah contoh Rasulullah SAW. Dan kemudian menghormati tamu. Datang tamu ke rumah kita. Kita bukakan pintu. Kita suruh masuk. Kita beri minuman. Kita beri kue kalau ada. Bertutur baik dan berkata baik. Hormati dia. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ada jatah bagi tamu dihormati sampai 3 hari. Kalau lebih 3 hari sebaiknya tamu tahu diri pulang aja lagi. Kalau udah lebih 3 hari berarti tamunya maruk lah itu mah. Ya. Jadi tahu diri juga. Dan tuan rumah berhak dan harus melayani karena kewajiban. Sebagai perintah Rasulullah menghormati tamu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan kalmait. Jadi tamu itu bagaikan mayat yang dia mengikuti apa yang dikehendaki oleh tuan rumah untuk menghormati dia. Begitu agungnya, mulianya Islam sebagai sebuah agama. Dia menghormati tamu yang datang. Dan adab ini ternyata saya lihat itu sudah menjadi budaya buat kita semuanya. Di daerah manapun, tidak hanya di Sumatera Barat, di mana-mana rasanya menghormati tamu ini sudah bagian daripada budaya. Betul Bapak Ibu? Tamu datang, bahkan kalau kita ke daerah, saya datang nih Bapak Ibu, harus disuruh makan dulu. Kalau nggak makan, rasanya tuan rumah ini nggak enak, nerimanya nggak sempurna begitu. Akhirnya kalau saya datang ke daerah, 1 hari 7 tempat, 7
7 kali makan saya. Waduh, untung masih kurus kayak begini ya. Tapi itulah contohnya, menghormati. Bahkan saya kalau gubernur datang ke suatu daerah, pakai tari pasambahan. Waduh, tari pasambahan, ngeliatin anak-anak kita menari. Itu menghormati tamu. Dalam wujud penghormatan dengan tari-tarian. Itu budaya kita juga. Pakai sirih datang gitu. Pakai petata, petiti, pakai pantun. Itu budaya yang bagus. Karena menghormati tamu. Di daerah lain, di luar rasanya, di luar negeri atau di barat, ada juga tapi tidak sekental kita di daerah timur. Di Jepang, di Cina, apalagi di Malaysia yang satu budaya dengan kita, betul-betul menghormat tamu. Saya pernah pergi ke Jepang juga begitu. Hormat, dikasih sediakan makan, minum, apa saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai satu budaya yang harus kita tumbuhkan. Karena ketika kita berbuat baik kepada tamu, selain kita mengikuti perintah Rasulullah SAW dan menunjukkan kita beriman kepada Allah dan hari akhir, juga dengan kita menerima tamu baik itu, kita pun akan mendapat balasan Bapak Ibu dari kebaikan kita. Kita pun ke rumah orang, kita pun dilayani juga sebagai balasan. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, Allah pun akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan lagi yang lain. Jadi Bapak Ibu, marilah kita selalu menghormati tamu. Yo, jangan sampai tamu tiba mangang kebari aja. Atau orang yang sudah dapat pengajian saya dimanfaatkan. Eko Pak Gubernur alamagiah tausiah, hormati tamu. Jadi tamu saya lawat 3 hari di siko, 3 hari siko, 3 hari siko. Tidak lo boleh. Itu kelamat dinyo memanfaatkan dalil Al-Quran dan hadis. Enggak boleh juga. Tapi wajib Bapak Ibu hormati. Kenapa? Karena begitulah mulianya agama Islam dalam kaitannya bagaimana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga meyakini dengan hari akhirat. Begitulah pesan tausiah pada hari ini. Semoga sama-sama kita menjaga kehidupan kita harmoni. Tidak hanya di rumah, tapi di tempat kerja juga Bapak Ibu. Serasa tempat kerja ini banyak tamu. Kalau dikaitkan dengan pelayanan publik, ya Bapak Ibu, ada undang-undangnya. Dan juga kita sebagai orang pemerintah, apalagi PT Kereta Api, hadirnya PT Kereta Api melayani masyarakat untuk berurusan transportasi kereta api. Ya Pak Kedifre, masyarakat yang datang itu tamu kita. Mereka yang antri itu tamu kita. Layani dengan baik. Tidak ada perintah dari Padiru, dari manajer manapun, tidak melayani tidak baik. Tidak, semuanya pesan layani yang baik. Itu dalil tuh Pak Kadifre. Artinya mereka yang beli tiket, mereka penumpang adalah tamunya dari PT Kereta Api. Hormati dia, layani dia. Kalau nunggu lama suruh duduk dulu. Kalau antri dipercepat prosesnya. Jangan dilama-lamain. Kalau satu konter buka antri panjang, buat konter 2 dan 3. Kenapa? Karena prinsipnya adalah melayani tamu. Dia tamu kita juga. Datang ke Pemprov, urusan izin dan sebagainya. Tamu kita layani. Saya sudah perintahkan pada pegawai saya, kalau bisa 1 jam, 1 jam. Kalau bisa 1 menit, 1 menit. Tapi kalau nggak bisa, berapa paling cepatnya? Itu dalam rangka menghormati tamu. Oleh karena itu dalam undang-undang pun dijelaskan. Ketika tamu datang sebagai masyarakat yang ingin dilayani, kita siapkan tempat duduk. Jadi Bapak Ibu di Pemprov saya sudah sidak semuanya. Mungkin Pak Kadifres ini sudah ada juga. Setiap kantor di tempat Pemprov saya datangi semua. Setiap pelayanan publik ada tulisan pelayanan publik. Setiap dia datang langsung ada kursi tunggu. Ada kipas angin atau AC. Ada TV untuk dia menonton. Ketika dia ibu-ibu yang sedang menyusui, ada tempat laktasi untuk menyusui. Ketika dia akan berurusan ke belakang, ada tulisan toilet, dia tahu kemana dia perginya. Toilet harus bersih karena melayani tamu yang datang. Dan ada pengumuman-pengumuman yang untuk dia tahu, tanpa pungutan biaya disebutkan, tanpa pungutan biaya. Saya datangi semuanya.
Kalau ada yang kurang 1, 2, 3 saja, langsung saya tegur pimpinannya. Ini Bapak Ibu dalam rangka untuk mengamalkan hadis Nabi, menghormati tamu. Dan ini sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan perintah kita, dan PT Kereta Api pun diharapkan juga melayani masyarakat. Sehingga demikian masyarakat terlayani dengan baik, dan insya Allah kita pun bisa menjalankan amanah dengan baik pula. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.